Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumnarita Lestari dari PGMI 5A, NIM 18591055. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengembangan indikator dan pengembangan materi ajar. Yang pertama itu pengembangan indikator. Pengertian pengembangan indikator. Indikator merupakan bagian operasional atau terukur dari kompetensi, dan kompetensi yang terkecil dibentuk adalah kompetensi dasar. Indikator dikembangkan dan diuraikan dalam kompetensi dasar dengan menggunakan kata kerja operasional. Tiap kompetensi dasar dapat dijabarkan dalam 3 atau lebih indikator. Indikator merupakan acuan dalam menentukan tugas tagihan. Jenis tagihan ini berbentuk ujian atau bentuk lainnya yang bisa diukur. Oleh karena itu, kata kerja yang digunakan harus kata kerja operasional dan cakupan materinya lebih terfokus dan lebih sempit dari kompetensi dasar. 2. Fungsi indikator. Ada beberapa fungsi indikator. Yang pertama, pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Yang kedua, pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Yang keempat, pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian dan hasil belajar. Komponen indikator. Ada 4 unsur dalam komponen indikator. Yang pertama, audiens, yaitu orang yang belajar. Yang kedua, behavior, yaitu perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh orang yang belajar setelah selesai proses pembelajaran dalam pembelajaran tersebut. Yang ketiga, condition, yaitu kondisi batasan yang dikenakan kepada siswa atau alat yang digunakan pada siswa pada saat ia tes, bukan pada saat ia belajar. Misalnya, diberikan berbagai rumus dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan, dengan diberikan kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia, Inggris atau bahasa Arab. Dan yang terakhir, diberikan kesempatan 3 kali percobaan. Mekanisme pengembangan indikator. 1. Menganalisis tingkat kompetensi dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. B. Menganalisis karakter mata pelajaran peserta didik dan sekolah. C. Menganalisis kebutuhan dan potensi. D. Merumuskan indikator. B. Pengembangan materi ajar. 1. Pengertian materi ajar. Materi ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahkan yang dimaksud berupa tertulis maupun bahan yang tidak tertulis. Bahan ajar itu sangat unik dan spesifik. Unik artinya bahan ajar tersebut hanya dapat digunakan untuk audiens tertentu dalam suatu proses pembelajaran tertentu. Spesifik artinya bahan ajar tersebut dirancang sedemikian rupa hanya untuk mencapai tujuan tertentu. Sistematika dan cara penyampaian pun sesuai dengan karakteristik siswa yang menggunakannya. Pengajar penyusunan pengembangan bahan ajar terlebih dahulu. Pengajaran tersebut memiliki dasar pengetahuan dan menguasai bahan ajar yang diajarkan. Pelajaran telah menentukan pokok bahasan yang hendak diajarkan. Mengajar maupun menjabarkan pokok bahasan yang dipilih di dalam silabus yang dibuat sendiri. Pengajar telah berkonsultasi dengan ahli isi materi pokok pembahasan. Pengalaman berharga. 2. Prinsip-prinsip bahan ajar. Dalam penyusunan dan pengembangan bahan ajar dalam pembelajaran perlu diperhatikan prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Antara lain, 1. Mulai dari yang mudah untuk memahami yang sulit. 2. Pengulangan akan memperkuat pemahaman. 3. Umpan balik.
positif yang memberikan penguatan terhadap pemahaman peserta didik. Keempat, motivasi belajar yang ditingkatkan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan belajar. 5. Mencapai tujuan ibarat naik tangga setahap demi setahap, akhirnya mencapai ketinggian tertentu. 6. Mengetahui hasil yang telah dicapai dan mendorong peserta didik untuk terus mencapai tujuan tersebut. 3. Pengembangan materi ajar. Pengembangan bahan ajar perlu dilakukan secara sistematis berdasarkan langkah-langkah yang saling terkait dan menghasilkan bahan ajar yang berkualitas. Selama ini guru kurang terlatih mengembangkan ajarannya sendiri karena dalam proses pembelajaran di sekolah dasar ataupun sekolah menengah lebih sering digunakan bahan ajar yang sudah siap pakai dan tersedia yang dikembangkan, maka guru akan lebih mentransformasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi tanggung jawabnya di kelas dalam melakukannya dengan efektif dan efisien. Langkah-langkah pada prosedur pengembangan bahan ajar antara lain: A. Analisis, B. Perancangan, C. Pengembangan, D. Evaluasi dan revisi. Baiklah, mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya tidak lupa mohon ampun. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.